Pada tahun 1977, NASA mengambil langkah maju yang signifikan dalam eksplorasi ruang angkasa dengan meluncurkan dua misi robotik yang inovatif, Voyager 1 dan Voyager 2. Wahana antariksa ini dirancang untuk melakukan perjalanan melampaui raksasa gas tata surya kita, dan beberapa dekade kemudian, mereka terus beroperasi dengan berani melintasi ruang antar bintang, jauh dari cengkeraman gravitasi matahari. Saat ini, Voyager 1 diposisikan lebih dari 15 miliar mil, sekitar 25 miliar kilometer dari bumi, menjadikannya objek buatan manusia terjauh yang pernah ada. Namun, bahkan para pahlawan luar biasa di kosmos ini menghadapi tantangan. Setelah hampir 50 tahun beroperasi dengan sukses, masalah kritis telah muncul. Satu set pendorong yang penting untuk memandu wahana antariksa tersebut untuk menyenangkan para pengendali misi di Laboratorium Propulsi Jet, JPL. NASA, pendorong ini baru-baru ini dihidupkan kembali, tepat pada waktunya untuk mengamankan kelanjutan misi sebelum pemadaman komunikasi yang diantisipasi. Mari pelajari lebih lanjut dalam episode Zona Pintar hari ini. Bagaimana Voyager 1 mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kemampuan pesawat ruang angkasa untuk mempertahankan komunikasi dengan bumi bergantung pada antena kuatnya yang diarahkan tepat ke planet kita. Untuk mencapai penyelarasan ini, Voyager 1 menggunakan pendorong kecil yang mengubah posisinya di luar angkasa, mengendalikan pitch, yaw, dan roll-nya. Di antara fungsi-fungsi ini, kontrol roll sangat penting karena ia memutar pesawat ruang angkasa seperti pemutar rekaman, memastikan bahwa ia tetap fokus pada bintang pemandu. Pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan satu set pendorong utama dan cadangan untuk operasi ini. Namun, pendorong roll utama, ketika dua pemanas internal gagal, membuat pendorong terlalu dingin untuk bekerja. Pada saat itu, para insinyur NASA memutuskan untuk sepenuhnya mengandalkan pendorong roll cadangan yang masih beroperasi. "Kami puas menggunakan cadangan," kata Karim Badudin, manajer misi Voyager di JPL. Kemungkinan diasumsikan bahwa Voyager tidak akan tetap beroperasi selama 2 dekade mendatang. Maju cepat ke tahun 2025. Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan andal, pendorong roll cadangan mulai rusak karena akumulasi residu tabung bahan bakar. Tanpa kendali roll yang efektif, antena Voyager 1 akan keluar jalur, mengakibatkan hilangnya komunikasi dengan bumi dan berakhirnya misi. Lebih buruk lagi, pemadaman komunikasi sudah dekat, yang dijadwalkan terjadi dari Mei 2025 hingga Februari 2026. Selama periode ini, satu-satunya antena yang mampu berkomunikasi dengan Voyager, stasiun luar angkasa dalam 3, DSS-3 di Canberra, Australia, akan menjalani beberapa bulan peningkatan. Tidak seperti komponen lain dari jaringan luar angkasa NASA, DSS-3 memiliki daya yang dibutuhkan untuk mencapai Voyager, jadi ketidaktersediaannya sementara menjadi perhatian mendesak bagi para perencana misi. Menghadapi tenggat waktu yang mendesak ini, tim teknik tidak punya pilihan selain mencoba tugas yang berani dan sebelumnya dianggap mustahil: mengaktifkan kembali pendorong utama yang sekarang tidak berfungsi. Pilihan untuk mencoba menghidupkan kembali pendorong yang telah lama tidak aktif bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Insinyur NASA memiliki kecurigaan kuat bahwa kegagalan awal pada tahun 2004 bukanlah akibat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, melainkan gangguan sirkuit yang menyebabkan saklar daya untuk pemanas, yang bertanggung jawab untuk menjaga pendorong tetap hangat. Jika hipotesis ini terbukti akurat, tim tersebut berpotensi mengirimkan perintah untuk mengatur ulang sirkuit yang secara efektif mengaktifkan kembali pemanas. Namun, operasi ini penuh dengan risiko. Jika pemanas gagal aktif dan pendorong menyala saat masih beku, hal itu dapat menyebabkan ledakan kecil yang membahayakan pesawat ruang angkasa. Selain itu, jika Voyager Star Tracker melayang terlalu jauh dari bintang pemandunya selama operasi ini, perangkat lunak di pesawat dapat secara otomatis menyalakan pendorong yang tidak aktif, yang masih dalam keadaan beku, yang mengakibatkan konsekuensi yang dahsyat. Dengan waktu yang terbatas, tim bergerak cepat, dengan cermat merencanakan urutan operasi untuk menyelaraskan Star Tracker dengan presisi.
Mereka secara bertahap menghangatkan pendorong dan dengan hati-hati mengatur waktu perintah. Pada tanggal 20 Maret 2025, tim dengan cemas memantau layar mereka saat Voyager menjalankan urutan yang direncanakan. Karena jarak yang sangat jauh antara bumi dan wahana antariksa, dibutuhkan lebih dari 23 jam bagi sinyal untuk mencapai Voyager dan 23 jam lagi bagi respons untuk kembali. Ketika tim akhirnya menerima konfirmasi, mereka sebenarnya menyaksikan sebuah peristiwa yang telah terjadi hampir sehari sebelumnya. Berita itu mengejutkan. Suhu pemanas pendorong telah melonjak drastis, mengonfirmasi bahwa pemanas telah kembali aktif. Pendorong, yang sebelumnya dianggap tidak bernyawa, telah dihidupkan kembali. Itu adalah momen yang sangat luar biasa, seru Todd Barber, kepala propulsi misi di JPL. Pendorong ini dianggap mati, dan itu adalah kesimpulan yang valid. Hanya saja salah satu teknisi kami memiliki wawasan bahwa mungkin ada penyebab potensial lain, dan itu dapat diperbaiki. Pencapaian ini menandai perubahan haluan yang ajaib bagi misi tersebut. Pengaktifan kembali pendorong utama pada Voyager 1 telah memberikan kehidupan baru bagi wahana antariksa tersebut, menyediakan sistem cadangan penting bagi para teknisi jika pendorong saat ini tidak berfungsi sepenuhnya. Yang lebih penting, pengembangan ini memastikan bahwa Voyager dapat mempertahankan kendali orientasinya yang sangat penting untuk komunikasi berkelanjutan dengan bumi saat ia melakukan perjalanan melalui medium antar bintang. Pengaktifan kembali pendorong ini bukanlah satu-satunya pencapaian penting terkini dalam misi Voyager. Pada bulan April 2024, setelah bergulat dengan pemadaman data selama 5 bulan yang disebabkan oleh segmen memori yang rusak, Voyager 1 berhasil mulai mengirimkan data teknik yang dapat digunakan sekali lagi. Pada bulan Mei 2024, keempat instrumen ilmiahnya telah kembali aktif, memberikan wawasan penting dari tepi heliosfer. Pada bulan Februari 2025, NASA membuat keputusan strategis lainnya dengan mematikan subsistem sinar kosmik untuk menghemat energi, sehingga memperpanjang masa operasional instrumen penting lainnya. Instrumen partikel bermuatan energi rendah ini diharapkan tetap beroperasi hingga akhir tahun 2025. Tindakan hati-hati ini merupakan bagian dari rencana menyeluruh untuk memperpanjang misi Voyager hingga tahun 2030, bahkan saat daya di dalamnya terus menurun. Data yang terus dikumpulkan Voyager 1 memiliki signifikansi ilmiah yang sangat besar. Ia mengukur kepadatan, suhu, dan kekuatan medan magnet plasma antar bintang. Informasi yang saat ini tak tertandingi oleh wahana antariksa lain. Wawasan yang diberikannya meningkatkan pemahaman kita tentang dampak matahari pada lingkungan spasial di sekitarnya, dan membantu menggambarkan batas sebenarnya tata surya kita dari bentangan galaksi. Selain itu, misi ini berfungsi sebagai uji lapangan untuk wahana antariksa antar bintang di masa mendatang, karena daya tahan Voyager menawarkan pelajaran berharga untuk desain wahana antariksa yang ditujukan untuk meninggalkan tata surya secara permanen. Peningkatan berkelanjutan NASA pada jaringan luar angkasanya, yang sebagian terinspirasi oleh pengalaman dari program Voyager, akan mendukung misi generasi berikutnya, termasuk pendaratan bulan Artemis dan eksplorasi masa depan benda-benda luar tata surya. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa untuk menyukai konten kami berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dari tepi tata surya kita dan sekitarnya. Sampai jumpa, teruslah mencari.